Oke, halo semuanya dan selamat sore. Selamat datang di acara Karya Karya Adiwarna yang pertama, Frame to Frame. Perkenalkan, nama saya Aileen. Saya yang akan menemani kalian semua selama 1 jam ke depan untuk membedah karya para peserta Adiwarna lebih dalam. Nah, untuk teman-teman yang juga ingin bertanya-tanya tentang karya kakak-kakak di sini, juga bisa langsung chat aja di kolom komentar. Jadi teman-teman, hari ini kita ada beberapa kategori. Yang pertama ada kategori film oleh Kak Jusa Excel dan Kak Vero. Kemudian ada kategori tesis oleh Kak Anissa. Kemudian juga ada interaktif multimedia oleh Kak Sally. Juga IDM oleh Kak Clarissa. Fashion design oleh Kak Sonya. Nah, teman-teman, dibanding kita tambah lama, tambah kepo nih, kita langsung tanyakan aja untuk semua peserta bedah karya nih. Jadi, dalam membuat karyanya kakak-kakak semua, pasti kan ada kesulitan yang dihadapi. Kira-kira kesulitannya itu apa? Dan juga gimana cara kakak-kakak semua menyelesaikan kesulitannya kakak tersebut? Bisa dimulai dari Kak Joshua Excel dulu mungkin untuk membagi sedikit ceritanya. Oke. Jadi kalau kesulitanku buat bikin TA aku ini kan film animasi. Jadi aku pertama kali bikin film animasi. Terus filmnya ini kan dibikin waktu di work from home atau waktu corona. Jadi koordinasinya itu susah banget. Jadi kita perlu koordinasi yang benar-benar ekstra banyak lewat fit call. Jadi supaya bisa ngasilin apa ya? Biar sesuai bayangan yang ada di bayanganku gitu. Jadi susahnya itu di komunikasi. Soalnya kita sebenarnya harus banyak ketemu sih sebenarnya. Kalau aku itu sih. Jadi kayak lebih ke koordinasinya mau nggak mau harus via online juga gitu ya, Kak ya? Jadi kan via online kan emang susah kan. Tapi untungnya selesai ya, Kak ya? Ya untungnya gitu. Oke, makasih Kak Joshua. Nah, kalau untuk Kak Vero sendiri gimana? Apa ada kesulitan juga? Kalau dari aku itu kesulitannya waktu syuting wawancara sama narasumbernya itu kan karena lagi corona juga kan, terus habis itu lumayan agak susah buat kontak narasumbernya. Soalnya kan kayak mereka kan kebanyakan ada 3 orang, terus kebanyakan mereka ada 3 orang, 2 orang dari narasumber itu usianya memang udah lumayan, maksudnya lanjut gitu, jadinya riskan. Terus selain itu koordinasi waktu editing, masalah transfer filenya tuh susah sih, soalnya kan gede banget karena semi animasi gitu. Itu ya Kak ya. Berarti tapi akhirnya orang-orang yang 2 narasumber tadi bisa mau juga kan untuk itu? Untungnya mau karena waktu syuting wawancara mereka juga krunya juga dikit, cuma 2-3 orang, jadi nggak masalah. Terus kayak tetap jaga kebersihan sama kayak aplikasiin hand sanitizer sama disinfektan setiap syuting gitu, sama kayak jaga jarak sih. Oh ya, setidaknya udah gitu. bikin peraturan social distancing-nya diteruskan gitu ya Kak ya. Nah, untuk kalau Kak Anissa? Iya, kalau nggak mau. Halo. Halo Kak. Kalau aku tentu aja karena ini lagi social distancing ya. Lumayan kesulitan untuk menghubungi narasumber. Kebetulan narasumberku ada 3 kan. Terus mereka semua juga masih mahasiswa. Jadi mereka juga ada kesibukan. Terus tentu saja karena ini skripsi, jadi saya harus membaca banyak sekali buku-buku referensi. Tentu saja mengalami kesulitan untuk memahami semua isi buku referensi itu dan istilahnya mengamalkannya pada saat saya menganalisis seperti itu. Gitu Kak. Bukunya tebel-tebel ya Kak ya? Oke Kak Anissa, makasih. Nah, kita lanjut. Kalau Kak Sally gimana bikin TA-nya? Kalau misalnya dari
aku sendiri itu sebenarnya susahnya karena kan tema dari TA aku sendiri itu tentang penyakit mental kayak gitu. Nah, sedangkan bagaimana cara mengaplikasikan dari yang data yang kubaca akhirnya dapat dibuatkan app kayak gitu. Jadi susahnya mungkin dari research terus habis itu dibuat menjadi karyanya kayak gitu. Nah, sedangkan kan juga perlu banyak narasumber sama perlu banyak baca buku. Nah, itu karena juga ya sama kayak yang lain juga karena kita corona jadi lumayan susah untuk koordinasi sama lumayan susah untuk mengkontak narasumbernya kayak gitu. Ya itu sih dari aku. Jadi juga narasumber ya, kebanyakan sepertinya juga gara-gara narasumber gitu ya, sulit di Iya. narasumbernya. Kalau Kak Clarissa dalam bikin TA-nya? Sebenarnya kesulitannya lumayan banyak sih. Salah satunya karena kita game, kita perlu programmer, sedangkan di kelompok kita nggak ada programmer. Terus yang kedua karena kelompok kita kan berkelompok, terus kelompok kita tuh pecah-pecah, ada yang di Korea, ada yang di Kalimantan, ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang, jadi agak susah buat kita saling berhubungan gitu. Terus habis itu karena kita game juga, kita nggak punya animator, jadi kerjanya itu harus ngerangkap, jadi ada yang bikin environment sambil bikin animasinya, ada yang bikin programmingnya sambil bikin karakternya, ada yang gambar, ada yang ini itu. Jadi kerjanya lumayan banyak. Terus sedangkan kita cuma punya 1 tahun dan itu harus jadi waktunya juga harus banyak sih. Lumayan mepet ya kayak kalau untuk project sebesar itu ya. Iya, terus habis itu karena kita juga memperkenalkan budaya Indonesia ke Korea, kita harus punya banyak sumber-sumbernya. Jadi ya banyak nyari sumber gitu. Oh gitu Kak. Oke, thank you ya Kak Clarissa. Nah, yang terakhir, kalau Kak Sonya gimana nih? Kalau aku lebih susah di waktu cari bahan sih. Soalnya waktu itu kan kayak PSBB juga, jadi kayak aku terbatas nyari itu nggak semua toko kain tuh buka. Jadi kayak cuman masain itu sama karena aku kan ada mix plastik, terus juga collab sama komunitas gitu. Nah, itu kayak terhambat waktu ketemunya, tapi untungnya tuh kayak lewat online gitu, jadi ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi beli kainnya juga lewat online, Kakak? Kalau kainnya akhirnya aku ini sih, kayak nyari kontak ke orangnya, tapi terus akhirnya sempat ketemuan bentar. Jadi ya ketemulah seenggaknya kainnya gitu. Gitu. Oke, kasih itu untuk pertanyaan yang pertama. Ini ada lagi pertanyaan kedua. Nah, jadi bisa jelasin dikit nggak sih arti karyanya kakak-kakak semua? Nah, boleh kita kembali lagi ke Kak Joshua lagi. Bisa dimulai. Oke, jadi karya TA aku kan sebenarnya ngomongin tentang mengajak masyarakat tuh buat lebih aware buat jaga lambung sih. Karena penyakit lambung tuh kan sebenarnya simpel banget. Kayak penyebab dan akibatnya tuh bisa mudah dihindari gitu, nggak susah gitu toh. Tapi banyak yang meremehkan gitu loh. Gitu. Jadi makanya aku mau mengajak teman-teman yang dia tuh buat lebih menjaga lambung. Seperti kita tuh kayak nyayangi orang yang kita sayang gitu. Makanya judulnya tuh Loving the Unseen. Kayak gitu. Keren sih, keren Kak. Nah, kalau untuk filmnya Kak Vero nih, gimana? Arti judulnya ini? Iya, kayak arti dari filmnya Kakak keseluruhan gitu. Iya. Nggak ada arti itu sih kayak gimana. Soalnya kan ini dokumenter, jadi kayak eksplisit langsung pesannya langsung bisa ditangkap sih. Tapi kayak secara keseluruhan film ini tuh kayak mau ngangkat itu sih kayak toleransi antar etnis, tapi aku kan ngangkat etnis Tionghoa, tapi bukan karena mau memihak kayak kelompok tertentu ya. Jadi kayak ngangkat etnis Tionghoa ini supaya bisa jadi kayak perwakilan itu bisa jadi contoh buat yang lainnya juga. Kalau misalnya yang minoritas itu juga bisa berbaur, maksudnya kalau rasis gitu ya Kak ya. Lebih gampang ya, kebudayaan lebih gampang buat baur daripada
agama gitu. Oh, oke Kak. Bagus sih artinya keren-keren. Kalau dari tesisnya Kak Anissa ini gimana? Halo. Halo. Jadi tesisku kan soal cosplay berhijab. Sebelumnya mungkin kalau yang belum ya, cosplay adalah sebuah hobi di mana itu adalah costume playing. Jadi kita berdandan layaknya karakter fiksi. Nah, sekarang bayangin aja deh, kita ngomongin siapa ya contohnya ya, Shizukanya Doraemon. Kita sudah terbiasa melihat Shizuka, dia menggunakan rok pendek dan rambut berkuncir dua. Nah, kalau gimana nih kalau ada yang namanya cosplay berhijab, si Shizuka ini pakai jilbabnya dikuncir dua dan roknya panjang. Kurang lebih itu fenomena yang aku angkat di skripsiku ini. Nah, karena cosplay berhijab ini suatu hal yang beda dari cosplay yang biasanya kita lihat. Jadi aku tuh ingin nunjukin kalau ada hobi cosplay ini juga dinikmati oleh para wanita berjilbab, dan ini cara mereka mengekspresikan diri seperti itu. Jadi semacam kayak media yang lain gitu ya Kak ya? Kayak media gitu. Oke, kalau gitu kasih Kak Anissa. Kalau untuk programnya Kak Sally, gimana? Jadi kalau dari dasar TA-ku itu, jadi itu kan ada penyakit yang dikenal namanya binge eating disorder. Mungkin di Indonesia lebih taunya itu penyakit anoreksia atau bulimia kayak gitu. Nah, tapi ini lebih ke arah binge eating disorder itu di mana kamu makan banyak tapi kamu ngerasa bersalah, tapi kamu itu nggak melakukan sesuatu hal yang seperti memuntahkan makanan atau semacamnya, tapi rasa bersalahmu itu menjadi penyakit mental kayak gitu. Nah, oleh karena itu terus aku ngelakuin research, terus ketemu kalau misalnya ternyata bisa disembuhkan atau bisa ditangani dengan namanya terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy kayak gitu. Nah, oleh karena itu, jadi media yang ku buat itu adalah media yang membantu untuk terapi CBT ini, tapi khususnya untuk penyakit si binge eating kayak gitu. Nah, untuk namanya sendiri kan Foodimed, di mana CBT ini kan membuat food diary untuk membantu penanganan dari binge eating. Nah, Foodimed itu diharapkan food diary ini dapat menjadi temanmu kayak gitu, yang teman seperjuangan untuk melakukan penyembuhan dari penyakit binge eating kayak gitu. Soalnya kamu nggak sendirian, ada aplikasi dalam tanda kutip yang membantu kayak gitu. Jadi kayak ada teman virtual gitu ya Kak ya? Ya. Oke, kalau gitu Kak Sally makasih. Nah, untuk gamenya Kak Clarissa nih, punya arti tersendiri nggak? Gimana? Sebenarnya artinya kita cuma ingin memperkenalkan budaya Indonesia ke lingkup internasional. Soalnya kan di Indonesia tuh kaya budaya tapi kan belum tergali sebenarnya. Banyak potensi yang bisa dikembangin. Jadi lewat game itu kita mau menunjukkan budaya Indonesia itu juga keren, bisa bertanding sama budaya internasional. Gitu Kak. Keren kayak. Oke, lanjut yang terakhir Kak Sonya. Gimana Kak Sonya? Kalau aku sebenarnya permasalahannya itu umum sih. Kayak semua pasti tahu kayak sampah plastik itu masih banyak. Cuman aku ngambil di sini tuh lebih ke anak muda. Soalnya anak muda itu kayak gimana-gimana kepepetnya dia itu masih pakai sampah plastik. Terus kalau dilihat dari bidang fashion sendiri tuh kayak recycle-nya masih belum efektif. Jadi aku ngambil problem itu buat TA aku itu. Terus kayak jadiin kostum dance yang dia itu mix antara juk sama plastiknya itu gitu. Daur ulang berarti gitu ya Kak ya? Iya, sistemnya tuh kayak daur ulang gitu. Oke. Itu untuk untuk pesan dari karya-karya masing-masing peserta. Nah, boleh ceritain sedikit gak sih kira-kira butuh waktu berapa lama buat bikin karya yang hebat-hebat semua ini? Apa pasti kan ya kayak waktu untuk misalnya untuk ilustrasinya atau pemrogramannya dan lain-lain gitu. Oke, kita mulai lagi dari Kak Joshua Excel lagi. Oke, jadi kalau proses pembuatan karyanya itu
kita mulai dari pra ya. Pra kan bikin cerita dulu. Riset kan udah masuk di sidang pertama. Jadi aku mulai pra bikin skrip itu udah mulai dari sebelum sidang 2. Jadi sekitar 2 bulan setengah kayaknya sampai bisa jadi realisasi karya yang jadi gitu. Karena kan kita ngomongin 3 episode toh, website 3 episode, jumlahnya banyak, terus habis itu durasinya panjang-panjang, hitungannya hampir 8 menit sampai 10 menit. Dan kita gambarnya per frame, per shot, maksudnya per shot bukan per frame ya, per shot, dan perlu digerakin. Jadi kita lama di ilustrasi sebenarnya. Ilustrasinya itu kita per episode tuh hampir ada 40-an gambar. Jadi kita perlu 40 hari istilahnya buat menggambar satu episode gitu. Jadi sebenarnya itu kalau dilihat dari 2 bulan setengah itu nggak nutut. Sebenarnya kalau dikerjakan, kita kan ada ilustratornya, utama itu ada 3 per episode, jadi 1 ilustrator. Tapi itu sebenarnya nggak nutut. Jadi kita tuh sampai nambah orang, mungkin sekitar ber-5, ber-6 gitu, untuk menggambar ilustrasinya doang. Terus belum lagi di animasi sehari mungkin bisa cuma 2-3 shot. Jadi kita ketolong di jumlah personil krunya sih. Gitu. Oh, cukup lama berarti ya pembuatannya. Tapi worth it lah ya kan untuk waktu segitu dengan hasilnya. Ya lumayan lah. Ya worth it sih. Kalau Kak Vero gimana untuk waktunya sendiri? Waktunya kalau buat praproduksi itu ini dihitung dari bulan Maret, terus habis itu asistensi, terus habis itu produksinya 3 hari, wawancaranya itu udah 3 narasumber, terus habis itu pembuatan grafis kurang lebih 1 minggu, terus animasinya yang lumayan lama, 1 mingguan itu, tapi kalau sama revisi hampir 1-2 bulanan. Ini termasuk lumayan cepet berarti ya Kak ya kalau dibandingin Kak Joshua tadi. Wah iya beda gitu. Soalnya kalau Excel kan digambar Excel digambar manual, terus ya dia 3 episode. Oke. Kasih Kak Vero. Kalau Kak Anissa bikin tesisnya berapa lama? Termasuk baca-baca baca buku gitu. Referensi tadinya. Ya. Sebenarnya berapa lamanya sih benar-benar aku pacu harus mengikuti jadwal dari kampus sih, tanggal sekian nanti harus sidang apa, misalkan katakan tanggal sekian harus sidang tengah harus selesai sampai bab sekian, ya aku kejar target di situ. Tentu saja skripsi ini kan seperti hal yang berbeda banget kalau anak di kafe yang lakuin ya, nggak pernah kayak gini sebelumnya sama sekali ya kan, ya kaget, ya bingung. Ya ini harus gimana, tapi alhamdulillah banget Ibu pembimbing saya itu orangnya hebat-hebat sampai akhirnya semuanya selesai tepat waktu. Berapa bulan ya? Nggak ngitung, lupa udah berapa ya? Ya sekitar segitu. Nggak apa-apa Kak, beda dari yang lainnya dong tesis. Tapi mungkin kalau dihitung mulai dari sebelum itu proposal, karena dosen proposal dan dospinku bapaknya sama. Jadi kan secara nggak langsung udah dibimbing dari masih awal banget itu, ya lama banget lah. Kayak gitu. Oke Kak. Untung kasih. Selesai tepat waktunya. Untung ya. Kasih Kak. Nah kalau Kak Sally sendiri berapa lama ini waktu yang diperlukan? Sekitar dari Januari sampai April itu full isinya riset tok. Jadi kayak nyari narasumber, terus baca-baca buku, wawancara kayak gitu. Nah, mulai kerja untuk desainnya itu sebenarnya lumayan cepat dibandingkan risetnya. Soalnya kan karena risetnya sudah lama, jadi sudah punya gambaran kayak gitu. Desainnya itu mulai April sampai Meian gitu, sama sekalian sama ACC 1 bulanan. Nah, terus yang lumayan susah itu waktu sudah kasih ke programmer. Jadi kan karena aku aplikasi, kan aku fokusnya ke UX kayak gitu, user experience sama user interface. Nah, jadi untuk programmernya itu kan ada lagi orang kayak gitu. Nah, untuk programmernya ini yang lumayan bikin dak-dikduk, soalnya ya 2 bulanan atau sekitar 1,5 bulan gitu buat bikinnya. Jadi itu kan kita harus manage juga kalau misalnya ada
fitur yang ternyata kita sudah desain, tapi ternyata si programmernya nggak bisa ngedesain, kan kita harus ngulang lagi kayak gitu. Jadi untuk dari programmernya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan kayak gitu. Akhirnya sampai jadi. Berarti desainnya itu ngikutin programmernya juga ya, Kak? Enggak, desainnya itu dari aku yang buat. Jadi kalau misalnya di UX UI itu aku yang buat desainnya. Jadi kayak nentuin fiturnya itu apa aja kayak gitu. Nah, nanti dari programmernya dia itu kayak yang merealisasikan kayak gitu. Oh, gitu. Jadi nanti dia realisasikan terus kayak aku mau UX-nya flow-nya seperti apa kayak gitu, nanti dia yang buatin kayak gitu. Ya seperti itu sih. Panjang juga ya berarti perjalanannya ya, Kak ya? Iya. Oke, kasih. Kalau Kak Clarissa tadi kan bilangnya hampir 1 tahun kan ya, 12 bulan. Mungkin kayak misalnya animasinya berapa bulan gitu untuk sound-nya atau gimana? Sebenarnya tuh Bexek sekitar 9 bulan. Apanya 9 bulan, Kak? Maaf. Pastinya itu 9 bulan. Nah, untuk konsep sama level designer itu 1-2 bulan. Terus habis itu production, kayak membuat 3D-nya, animasinya, programmingnya itu sekitar 4-5 bulan. Terus sisanya itu kita kayak trials and error. Jadi kayak beta test gitu. Ngefixin segala macam. Lama juga ya bikinnya ya, Kak ya? Ya, tapi itu juga kurang sih sebenarnya. Masih kurang. Berarti game ini memang berat ya? Berat banget. Jadi kalau misalnya mau buat game, buat dari lama. Oke. Tips yang sangat bagus. Oke, kalau Kak Sonya buat bajunya gimana? Kalau aku ngikutin deadline TA sih. Kalau pastinya aku nggak seberapa ingat, tapi sekitar bulan Maret itu aku udah bikin desainnya dulu. Terus kayak kan harus trial dan error juga. Jadi setelah desainnya selesai itu aku trial dan error. Terus nyobain plastiknya juga yang udah didaur ulang itu, terus ngepasin ke modelnya fitting-fitting. Terus baru Juni itu start photoshoot sama videonya. Jadi perkiraan 3 bulan, ya 3 bulanan kali. 3 bulanan sampai ya dari desain sampai syutingnya. Masuk lumayan cepet ya, Kak ya? Enggak juga kayaknya. Nah, Soalnya ada mepet juga sih. Oke. Thank you Kak Sonya. Terus ini ada lagi nih untuk pertanyaannya yang keempat. Ini kira-kira apa sih pesan? Maksudnya ada pesan tersendiri nggak dari kakak-kakaknya untuk para penonton atau pemakai karyanya kakak-kakaknya gitu? Dari Kak Joshua lagi? Gimana? Sorry. Kurang paham. Kayak pesan dari kakak sendiri gitu loh untuk penonton yang lihat karya kakak gitu. Oh, seputar film pesan film. Iya, kayak Atau pesan gimana? dari kakaknya sendiri atau dari filmnya. Apa ya? Iya, cuma jagai lambungmu aja lah gitu. Soalnya daripada kamu aneh-aneh, kan itu hal simpel. Jadi kayak dijaga dari hal kecil supaya bisa jaga yang lebih besar. Maksudnya kayak tanggung jawab yang lebih besar. Soalnya kayak lambung itu masalah penyakit lambung itu awalnya memang sepele, cuma di kemudian hari gitu kayak interval jangka panjang gitu itu berbahaya banget. Jadi kayak mending dijaga dari yang mudah gitu loh misalnya. Gitu. Oke. Kasih Kak. Kalau Kak Vero, pesan untuk penonton? Kalau dari aku buat yang nonton, semoga enjoy aja sih, terus kayak bisa lihat Semarang dari perspektif lain. Soalnya kan kayak jujur aja aku sebagai orang Semarang sendiri itu kan kadang bingung kayak di Semarang ini ada apa sih sebenarnya, kok kotanya biasa-biasa aja, tapi ternyata kalau di
karena kurang jalan-jalan, terus kayak ternyata kalau lihat lebih dalam lagi ternyata banyak sih bisa dilihat kayak apa orang-orang sekitarnya, terus kayak interaksinya di mereka juga. Terus sama aku mau pesan buat penonton, kok misalnya nonton apa videonya di YouTube itu jangan lupa nyalain itu ya subtitle, soalnya ada beberapa bahasa kayak misalnya kan narasumbernya pakai istilah medok-medok Semarang gitu kan. Nah, di apa sama ada kayak istilah-istilah kayak yang berat gitu itu di subtitlenya sangat membantu. Udah gitu sih. Oke, makasih Kak. Kak saya pesannya. Ya semoga aplikasinya berguna buat penderita binge eating. Soalnya kan target audiensku fokus ke penderita kayak gitu. Nah, tapi juga mungkin bisa jadi pesannya awareness gitu loh. Kalau misalnya penyakit binge eating itu benar-benar apa namanya jangan diremehin kayak gitu. Dan itu bisa ditangani. Maksudnya kayak percaya diri dan kamu bisa sembuh kayak gitu dengan berbagai cara. Salah satunya food diary kayak gitu. Itu aja Ya. sih. Oke, Kak, kasih. Kalau Kak Anissa, pesan untuk yang pembaca tesisnya Kakak, gimana? Ya, tentu aja pertama semoga tesisnya berguna untuk dalam bidang keilmuan ini. Terus kemudian sedikit trivia ya, cosplay berhijab ini kayak sesuatu hal yang lumayan susah diterima di dalam komunitas cosplay. Dengan banyak hal mengenai cosplay berhijab yang aku jelaskan di skripsi, aku harap semua orang yang membaca bisa lebih memahami cosplay berhijab itu sebenarnya sebagai apa sih kayak gitu. Jadi ya tentu aja semoga bermanfaat. Oke Kak Anissa, terus selanjutnya untuk Kak Clarissa sendiri gimana pesannya? Selalu tenang dalam menghadapi berbagai masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semoga karya kita itu bisa menginspirasi kalian untuk lebih banyak berkarya dengan budaya Indonesia. Soalnya budaya Indonesia ini banyak bervariasi dan sangat menarik untuk dunia luar. Jadi gitu sih. Sama semoga dari main game kita orang-orang semakin tertarik sama mitologi Indonesia karena sebenarnya ceritanya itu menarik. Oke Banyak yang Kak, mantap. Kasih ya Kak. Terus juga terakhir Kak Sonya gimana pesannya? Kalau aku yang pasti kurangin plastik ya. Kalau misalnya ya maksudnya kan kayak sekarang tuh udah mulai banyak himbauan juga yang mulai kurangin pakai plastik terus ganti pakai tote bag gitu-gitu. Sama terus ya semoga maksudnya kayak aku bisa menginspirasi buat orang lain yang juga pengen bikin hasil karya daur ulang gitu. Udah sih itu aja kayaknya. Oke Kak Sonya, baik. Nah ini tapi pertanyaan masih ada nih. Jadi saya ada pertanyaan beberapa untuk masing-masing peserta, untuk lebih detail gitu loh. Pertama saya langsung ke Kak Joshua Excel aja ya untuk filmnya. Boleh. Ini mau saya tanya, kan kakaknya bikin tentang kesehatan lambung. Emang apa sih hubungan kesehatan lambung sama judul kakak sendiri yang judulnya Loving the Unseen? Oke, jadi sebenarnya Loving the Unseen itu kan kalau aku buat tuh sebenarnya ada dua arti gitu. Jadi arti yang pertama itu kan kita nggak bisa lihat lambung, nggak bisa lihat kondisi lambung kalau kita nggak endoskopi dan kawan-kawan. Jadi walaupun kita nggak melihat kondisi lambung itu coba lebih dicintai gitu. Nah, cinta itu apa? Cinta itu kayak kita sebuah bentuk apa ya? Sebuah trust gitulah, trust ke lawan main kita. Contohnya itu seperti aku gambarin ke pasangan. Jadi makanya di film Loving the Unseen itu kan aku ngambilnya romance. Jadi aku menggambarkan si lambung itu dijadiin orang. Jadi gimana caranya kita tuh bisa saling ngerti antar lawan main. Contohnya kayak kita sama pasangan kita, entah cowok atau cewek. Jadi kita kan punya kebutuhan masing-masing, kayak kemauannya masing-masing sendiri gitu. Misalnya lambung ini pengennya apa sih? Dia itu pengennya makannya teratur, nggak boleh makan yang aneh-aneh terus-terusan, alkohol dijaga, nggak terus-terusan juga kayak gitu. Jadi kayak supaya kita selamat, istilahnya kayak hubungan kita selamat, itu kita selamat. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi kayak gitu.
Jadi kayak Ada ansinnya itu lebih ke arah menjaga hubungan antara kita dan organ itu sendiri. Kayak gitu. Oh, jadi ansinnya itu hubungan sama lambung yang nggak bisa dilihat gitu ya Kak, tapi dirasakan. Ya, kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus Kak, ini kan kemarin tadi Kakak kan ngomong pakai 5 ilustrator, bantuan 5 ilustrator gitu kan. Nah, sebenarnya Kak, kan dari 3 episode ini style-nya beda-beda karena beda ilustrator. Sebenarnya Kakak ini emang sengaja ada makna yang lain selain karena butuh bantuan atau ada itu maknanya? Jadi kalau secara eksekusi, jadi aku dari awal udah ngerti kalau sebenarnya ini walaupun kita nggak gambar per frame ya, per frame kan pasti 1 detik ada 25 gambar. Kan nggak mungkin buat kita nyelesain dengan 3 episode dengan jumlah durasi 8-12 menit, ya kan? Total tuh bisa ratusan ribu mungkin per frame ya. Itu kan nggak mungkin. Jadi aku merubah metode animasinya itu jadi per shot. Jadi per shot kita gambar 1 shot aja, kita pisah semua PNG-nya, aset-asetnya kita pisah, baru kita gerakin di animator. Nah, karena udah merubah metode kayak gitu aja, kita selama 12,5 itu merasa kurang gitu waktunya. Jadi makanya kita pakai ilustrator banyak, supaya kita bisa ngejar waktu. Gitu. Nah, terus karena udah begitu, kebetulan skripku itu kan per episode itu ada perspektifnya tersendiri gitu loh. Jadi waktu aku riset, romance-nya toxic relationship-nya orang-orang itu kebanyakan nggak bisa mengerti sudut pandangnya satu sama lain gitu. Jadi makanya per episode itu aku bikin ilustrasinya berbeda-beda. Jadi aku bikin episode 1 itu tentang kita perspektifnya si cowok. Jadi aku menggambarkan ilustrasinya itu mendekat dengan sifatnya si cowok, dunianya si cowok gimana. Terus di episode 2 itu dunianya cewek gimana, orangnya gimana, kayak gitu. Itu sih alasannya kenapa kok ilustratornya banyak. Jadi ada 2 alasan. Jadi untuk nunjukin ekspresi masing-masing gitu ya Kak ya? Salah satunya itu. Nah, terus Kak, setelah kan pasti ini udah di-upload di YouTube ya filmnya? Udah. Nah, gimana responnya orang-orang setelah nonton film Kakak ini? Apa ya? Banyak yang itu sih. Sebenarnya kalau setelah pesan dari menjaga lambungnya itu nggak terlalu tersampaikan dengan baik, jujur aja. Maksudnya sangat tersirat gitu loh. Jadi perlu menjelaskan 2 kali sebenarnya lewat itu menyampaikan pesannya itu. Tapi kalau secara story romance ya lumayan banyak yang suka sih sebenarnya. Dapat ya kalau romansinya gitu ya? Soalnya kan balik lagi targetku kan emang umurnya yang apa ya, dunianya tuh kayak hidupnya tuh banyak ngurusin masalah cinta dan kayak banyak sakit hati gitu, masalah romance. Ya, makanya mungkin lebih relate kalau komennya gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak ya. Sama-sama. Nah, oke kita lanjut untuk filmnya Kak Vero nih. Nah, kan judulnya film Kak Vero tuh Yiki Wayijik bukan? Betul kan ngomongnya? Ichi-nya Wichi. Oh ya itu. Nah, itu artinya sendiri apa? Kalau Ichi-nya itu kan dari bahasa Mandarin artinya bersama, together. Kalau Nyawici itu bersatu tapi dalam bahasa Jawa. Jadi kayak pengen nggak ada kayak apa khusus gimana sih, cuma kayak karena mereka berima dan dikombinasikan mempunyai makna bersama bersatu. Jadi ya buat gambarin apa dokumenternya itu aku merasa cocok aja sih gitu. Oh gitu ya. Oke Kak. Terus sama mau nanya nih, dalam pemilihan narasumbernya itu kriterianya apa ya Kak kalau boleh tahu? Kriterianya itu aku kan ngambil 3 narasumber dengan 3 latar belakang yang berbeda semua. Yang pertama itu ada
Teddy Koliludin, dia memang lembaga sosial dan agama di Semarang, dia concern di bidang-bidang hal kayak berbau kebudayaan, terus kayak etnis, terus habis itu agama juga dia concern, terus habis itu yang kedua aku milih Pak Haryanto Halim, dia itu ketua pengurusnya di Pecinan Semarang. Dia memang ngerti historinya, dia dulu waktu kecil udah ngalami juga kayak gimana dia pembaurannya, sifat-sifatnya orang, karakteristik orang Semarang gimana. Terus yang aku ngambil Pak Haryanto Halim soalnya mau ngambil dari sisi kayak orang yang udah berpengalaman dan ya lanjut usia. Terus kalau dari narasumber ketiga aku ngambil Jose, itu sebenarnya teman SMA dulu sih, dulu sempat underestimate dia juga, soalnya dia lumayan menonjol waktu SMA SMP gitu, soalnya dia tuh unik banget karena dia itu dari SMP udah suka banget sama wayang sama dalang, terus dia tuh sekarang kayak aktif di perkumpulan sosial kayak dia itu orang Tionghoa, maksudnya keturunan Tionghoa, tapi dia itu mau melestarikan budaya Jawa juga, terus kayak dia juga kritis sama hal-hal yang berbau rasisme gitu. Jadi aku pengen ambil dari sudut pandangnya anak muda juga supaya lebih gampang deket ke penonton gitu. Gitu Kak. Berarti ngambil dari 3 sudut masing-masing gitu ya? Iya, betul. Oke, kasih Kak Vero. Sama-sama. Ini mau nanya lebih dalam nih untuk tesisnya Kak Anissa. Nah, Kak mau tanya nih, emangnya awalnya Kakak dapat ide bikin cosplay berhijab nih dari mana sih Kak? Maksudnya kan selain juga karena di Indonesia kurang itu, mungkin ada aspek lainnya? Saya sendiri sebetulnya cosplayer, kebetulan bukan cosplayer berhijab sih. Terus waktu itu disarankan untuk membuat skripsi kan, sedang nyari topik. Tadinya tuh mau skripsi soal cosplay aja, bukan cosplay berhijab. Terus ketika saya tahu-tahu keinget soal cosplay berhijab dan berkonsultasi kepada Dosbing, bapaknya kayak, oh ini keren banget ini, belum ada ini, yang ini aja, yang ini aja. Saya sendiri juga penasaran kan, karena selama ini saya sama cosplay berhijab kayak ya sudah gitu aja, saya kurang tahu lebih dalam. Terus ya udah, saya putuskan untuk mengangkat cosplay berhijab sekalian. Gitu Kak. Berarti berani berbeda gitu ya Kak ya? Nah, kalau menurut Kakak sendiri nih, cosplay berhijab tuh udah mulai populer belum sih di Indonesia? Sebenarnya udah populer banget sih. Udah lama malahan populernya itu. Oh ya? Dari sekitar aku lulus SMP, berarti 2000 berapa ya? 2013-an tuh udah ada. Bahkan di Surabaya pun juga sudah ada. Tapi walaupun memang jumlahnya tidak sebesar cosplayer non-hijab, tentu saja ya. Puncaknya tuh harusnya sekitar 2015-2016 itu. Terus lebih dari itu tetap ada, hanya jumlahnya mengalami penurunan. Malah gitu ya Kak. Oke, makasih Kak Anissa. Nah, oke kita lanjut lagi ke Kak Sally nih. Mau tanya-tanya soal programnya. Nah, pasti Kakak bisa kepikiran tentang eating disorder? Jadi kalau misalnya dari cerita keluarga, sebenarnya adikku sendiri atau kembaranku itu ngalami binge eating disorder. Jadi dimulainya itu dari pertama krisis percaya diri, terus habis itu akhirnya berdampak ke dia tuh nggak percaya diri sama bentuk badannya kayak gitu. Nah terus dari situ dia ngelakuin diet ketat. Nah sampai dari diet ketat itu akhirnya berdampak ke binge eating disorder. Nah binge eating disorder itu lumayan menjadi traumatis di kehidupan keluargaku kayak gitu. Soalnya benar-benar untuk proses penyembuhannya itu nggak gampang. Terus hari gitu dan itu tuh banyak orang nyepelein, kayak mereka tuh mikir
nggak apa-apa lah kamu kayak gitu, cuma makan banyak aja. Tapi sebenarnya itu makan banyak itu sampai bisa buat orang itu mau bunuh diri. Ada beberapa kasus kayak gitu. Nah, akhirnya itu dari situ ternyata kan udah ngalamin banyak hal, akhirnya terapi. Nah, terus habis itu akhirnya sudah melakukan penyembuhan, atau sudah sembuh sampai sekarang. Nah, terus dari TA ini terus kayak gitu karena dia benar-benar kayak berbekas di kehidupanku, makanya akhirnya udahlah aku angkat jadi TA kayak gitu. Ada beberapa judul sih, tapi terus judulnya ditolak, yang diterima yang ini kayak gitu. Oh, berarti inspirasinya dari pengalaman pribadi ya, Kak ya? Iya, heeh. Nah, dari masalah ini nih, menurut kakak sendiri, orang-orang yang terkena eating disorder ini nyadar nggak sih kalau mereka itu sebenarnya terkena eating disorder? Terus kayak bagaimana biar orang-orang yang terkena cara kakak, biar orang mengajak orang-orang tersebut gunain aplikasinya kakak? Kalau misalnya orang-orang sadar terkena eating disorder apa enggak, kalau binge eating itu biasanya yang di temaku itu biasanya 50% sadar, 50% mereka nggak sadar. Kalau mereka terkena binge eating kayak gitu. Kalau misalnya anoreksia sama bulimia, kebanyakan mereka sadar kalau misalnya ternyata diri mereka terkena penyakit itu. Tapi kalau kasus yang aku ambil itu, binge eating itu ada yang nggak sadar itu karena mereka itu merasa mereka itu nggak merasa kalau misalnya makan banyak itu suatu kesalahan. Jadi misalnya mereka stres, terus habis itu mereka makan banyak, tapi terus habis itu mereka merasa bersalah, tapi mereka nggak tahu kalau misalnya itu penyakit kayak gitu. Jadi awareness-nya itu masih kurang gitu kalau untuk binge eating. Nah, untuk orang-orang itu kebanyakan itu kurang tahu buat nanganinya. Nah, untuk tahu untuk nanganinya itu biasanya itu harusnya itu ke terapi atau ke psikiater kayak gitu. Nah, untuk supaya orang-orang tahu cara terapi itu, sebenarnya aku ngambilnya itu lebih ke food diary. Kalau misalnya orang search di Google, kalau misalnya yang mereka sadar, mereka itu biasanya selalu diarahkan ke, kamu harus bikin jurnal, apa aja makananmu, kayak gitu. Nah, karena dari sumber internet itu, aku mau ngarahin ke orang, oh ya ini loh ada food diary aplikasi, kayak gitu. Untuk mereka yang misalnya nggak datang ke psikiater atau nggak datang ke psikolog, kayak gitu. Jadi dengan adanya sumber-sumber yang mengatakan food diary, terus mereka mencari di Google Play Store, oh ini loh ada food diary, dan soalnya kan diaplikasikan Foodimed, food diary, itu memudahkan orang untuk akses ke aplikasi yang tak buat, kayak gitu. Gitu. Supaya, soalnya banyak orang penyakit mental itu kan merasa aku nggak perlu ke dokter. Sedangkan penyakit mental itu nggak segampang itu, kayak gitu. Mereka merasa nyepelein, tapi sebenarnya juga bisa disembuhkan dengan self healing kayak gitu. Ya itu sih caraku. Oh gitu ya Kak. Oke, Heeh. makasih ya Kak Sally ya. Iya. Oke, ini saya mau lanjut lagi untuk pertanyaan Kak Clarissa nih soal gamenya. Kenapa Iya. sih kakak tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih maksudnya, kenapa kakak ngambil tema game horror gitu? Sebenarnya awalnya itu terinspirasi sama cerita yang viral kapan hari yang Desa Penari itu. Desa Oh, Penari. Awalnya tuh mau itu, terus habis itu tapi karena kata ketua kami itu kayak kurang menarik, jadi kita pindah ke cerita yang lain. Gitu. Terus kita juga mau sebenarnya awalnya tuh juga mau memperkenalkan hantu-hantu di Indonesia karena kan hantu-hantu Indonesia itu kan juga lumayan mengerikan kan. Terus juga menurut orang luar itu asik gitu loh untuk itu. Terus kita juga mau tema survival juga. Jadi ya makanya kita pakai game horror. jadi horror survival ya ini ya. Terus kalau, ya. oh ya. Terus untuk arti dari judulnya yang Rajalan Keris itu artinya apa? Main karakter kita itu namanya Rojo Raden Sultan. Jadi makanya ada Rojo di sana. Terus dari situ Lan kan artinya dan, terus keris. Jadi MC-nya tuh bawa keris kemana-mana. Jadi namanya itu. Terus dari situ kita juga settingannya di Jawa. Jadi makanya pakai nama Jawa.
Oh gitu ya. Oke Kak, makasih. Game-nya menarik. Terus juga untuk ini Makasih. pertanyaan untuk Kak Sonya nih. Ya. Kak, ini tuh kenapa Kakak milihnya untuk kayak bikin baju buat dancer? Soalnya awalnya pertama itu mau nyasarnya ke ready to wear. Cuman setelah dilihat-lihat lagi itu kayaknya nggak mungkin. Soalnya kayak gimana ya, kayak plastik itu kalau buat ready to wear kayaknya masih belum bisa. Ya nggak tahu lagi ke depannya ya. Terus akhirnya gimana kalau mau dibikinnya kayak dia pakainya di event-event tertentu. Terus akhirnya baru kepikiran ke dancer itu tadi. Gitu. Gitu ya. Kak. Terus sudah pernah belum sama dancer dipakai buat perform? Sudah. Jadi waktu hasil akhir TA aku itu kan hasil akhirnya itu foto sama video. Nah, videonya itu waktu mereka ngedance itu. Gitu. Oh, jadi diperformkan di video gitu ya? Iya, benar. Oke, terima kasih Kak Sonya. Nah, teman-teman, pertanyaan terakhir tadi untuk Kak Sonya itu menutup sesi tanya jawab kita di Bedah Karya hari ini. Nah, teman-teman, sebelum mengakhiri acara Bedah Karya hari ini, bagi para penonton juga boleh untuk open kamera buat foto bersama, buat dokumentasinya. Mungkin untuk operator bisa dibantu buat foto. Oke, kalau bisa semua buka kamera ya yang ada di sini. Oke.
Merasa enjoy nggak mengerjakan ini? Dan kalau enjoy, merasa senang nggak ketika mengerjakan ini? Mungkin Anda bisa menjelaskan kayak pengalaman-pengalamannya yang bakal sangat teringat karena mengerjakan proyek yang sangat disenangi itu kan pasti beda sama mengerjakan kewajiban gitu. Kayak gitu. Sama mungkin kalau ada, apakah Anda berniat untuk membuat karya yang serupa, mungkin dalam bentuk lain. Kalau ini kan dalam wujud tesis gitu. Mungkin Anda ingin membuat seperti karya jurnalis atau karya yang lebih ke apa itu entertainment seperti animasi atau mungkin ilustrasi yang lain-lain gitu, Kak. Terima kasih. Silakan Kak Anissa untuk menjawab. Pertanyaannya diborong sama Ardoki. Ya, tentu aja ya, untuk bisa ngelakuin tugas akhir di bidang yang saya sangat sukai, di hobi yang saya sangat sukai, itu kayak is a blessing banget. Skripsi susah, apalagi anak DKV nggak terbiasa dengan menulis. Saya menulis kata aja sering salah kata, salah penggunaan kata, dan itu tuh stres banget. Tapi kayak dibandingkan saya harus mengerjakan sesuatu hal karena saya harus melakukan hal itu tanpa dibarengi passion, beda. Ini menyenangkan sekali gitu loh, walaupun skripsi ya banyak yang kaget, loh kok skripsi gitu. Banyak yang udah mengharapkan saya TA dengan bentuk lain. Saya bilang nggak apa-apa, tenang aja, percaya aku bisa deh. Dan ternyata ya enjoy banget sampai akhir gitu. Untuk kedepannya karya ini mau dibawa kemana, jujur aja sebelumnya itu kepingin bawa ini ke dalam bentuk semacam kayak video gitu kan, kayak vlogging, cuman via, kalau mungkin teman-teman udah tahu, virtual YouTuber. Cuman sayangnya waktu di proposal ada masalah di problem yang aku angkat, akhirnya nggak jadi virtual YouTuber, tapi andai kata cosplay berhijab, nggak cuma cosplay berhijab deh, cosplay dan segala keberagamannya, kalau saya bisa angkat via virtual YouTuber itu bakal asik banget, karena memang pasarnya cosplay sekarang, behaviornya mereka suka nonton virtual YouTuber gitu. Ya kayak gitu. Terima kasih banyak Ardoki pertanyaannya. Oke. Sudah terjawab ya pertanyaannya? Oke. Apa masih ada yang mau bertanya atau enggak nih? Nah, untuk kalau dilihat sudah nggak ada yang mau bertanya nih. Mungkin ada yang masih penasaran full version dari karya-karya kakak-kakak di sini, bisa langsung cek aja di website officialnya di Warna nih. Nah, kalau begitu teman-teman, saya juga mau mengingatkan untuk kalian semua agar tidak kelewatan acara-acara Adiwarna lainnya yang seru-seru juga. Nah, besok di jam 2:30 sampai 4:30 ada 4:30 sore ada talk show kedua oleh Egghead. Kemudian juga ada bedah karya kedua nih yang berjudul Something for Your Eyes pada jam 5 sampai jam 6 sore. Dan juga di hari Sabtu 22 Agustus 2020 ada workshop kedua oleh Quattro Dia pada jam 2:45 sampai 4:45 sore. Juga dilanjutkan oleh bedah karya ketiga, ada Show Don't Tell jam 5 sampai jam 6 sore juga. Dan untuk hari hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 ada talk show ketiga yaitu Into the Unknown jam 3:30 sampai 4:30. Kemudian ada yang terakhir awarding night jam 6 sampai jam 7 malam. Jangan sampai kelewatan ya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk
para peserta bedah karya. Semoga sukses selalu, karyanya sangat menginspirasi. Juga terima kasih kepada para penonton yang sudah antusias melihat bedah karya kali ini. Saya Aileen, saya undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa. Thank you. Terima Thank kasih. you. Terima kasih semua para pembicara. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima Thank kasih. you.